itu jam 1:30 malam ikutin ayah saya. Pada saat sampai di sana beneran loh itu keris ada, keris itu nancep di Makam. Nah, dari situlah akhirnya saya sebetulnya proses spiritual itu sudah saya rasakan sejak saya SMA mas sebetulnya. Gitu. Bahwa saya tuh pernah diajarkan ayah saya sebetulnya. Cuman ayah saya ini tidak secara jelas bimbingan pada saat itu tuh untuk apa enggak, dia samar. Ya. Karena gini, ayah saya memang pemerhati banget tentang budaya leluhurnya, tapi ayah saya tidak pernah ceritakan kepada anak-anaknya. Sampai beliau meninggal pun tidak ada pesan itu. Cuman kami itu akhirnya harus mencari sendiri. Jadi proses mengenai pusaka dan sebagainya itu ayah saya paham banget. Saya pernah ngalamin itu, situasi itu di SMA. Jadi spiritualitas itu sudah saya alami mas, cuma saya nggak nyadari aja, baru tahunya di 2023 mas. Seperti itu mas, yang bisa saya share gitu. Saat SMA itu kan katanya pernah diajari apa memang Pak Agung ini? Ini, jadi saya tadi yang bilang bahwa sebetulnya SMA kelas 2 itu ayah saya seringkali diskusi di malam hari sampai jam 1. Saya nggak sadar tuh dengan kadang-kadang ayah saya ngajaknya, Bang jangan itu dulu nonton ini dulu TVRI itu isinya ya wayang kulit gitu ya. Pokoknya kalau ada wayang itu saya disuruh nemenin dia. Karena kakak-kakak saya sudah nggak ada di Malang, sudah keluar kota semua lah, sudah berkeluarga, tinggal yang ada saya cuma adik ayah sama kakak saya perempuan 3 orang itu. Yang laki cuma saya aku sendiri, ibu udah nggak ada, ibu udah meninggal tahun 85. Jadi kok ibu bukan maaf, ibu masih ada, jadi saya ibu 4 orang, saya laki sendiri. Jadi kalau ada apa namanya ayah saya itu ya saya perannya. Saya ingat mas 2 tahun 83 itu saya kelas 2 ya, kelas 2 mau kelas 3 lah. Suatu saat ayah saya itu ngajak saya ambil keris. Ini bicara bahwa saya sebetulnya sudah punya perjalanan itu sudah dari SMA itu baru saya sadari ya 2023 kemarin setelah proses ini terjadi. Jadi kalau saya ceritakan ini juga sangat mistis gitu ya. Kalau sekarang saya ceritakan, dulu enggak mas. Biasa saja. Biasa saja, padahal itu sangat mistis banget, spiritualitas banget, gaib banget gitu ya. Jadi gini mas, ini kisah nyata banget. Ini mungkin keluarganya sudah tahu. Jadi SMA itu, sekolah kelas 2, pada saat kalau bicara di fase itu, saya orang yang taat agama. Saya tidak pernah menyentuh apa yang dikerjakan ayah saya. Ya dulu ayah punya keris, punya tombak, katanya warisan leluhur kita itu ada semua, memang keris, semua tombak, semua lengkap. Itu dirawat sama ayah saya. Ayah saya pantau banget, tapi ayah saya tidak mengajarkan ke anak-anaknya. Anak 11 itu nggak dikasih, diajarkan nggak juga. Bahkan ke saya juga enggak. Tapi sebetulnya ayah saya memilih saya. Sekarang ini saya baru nyadari bahwa saya ini anak yang terpilih untuk merawat ini tadi semua mas. Oleh karena itu dulu karena saya dari ajaran ibu ya, ibu benar-benar ini kalau ayah saya ada Islam kejawen, saya mengaku itu, dia mengaku itu ada Jawa yang harus dia pegang, dia pegang dan dia rawat gitu ya. Nah, saya juga nggak ngerti kenapa ayah saya mengajak mengambil sebuah pusaka dari leluhur yang nanti diperuntukkan untuk kakak saya nomor 8, ya nomor 8 yang ada di Jakarta saat itu, tahun 83 ya mas. Ayah saya pesannya seperti itu. Jadi itu aku ingat hari Selasa jam 7 sore sudah dikasih tahu, kamu jangan tidur. Oh ada mau nonton film ini wayang. Ya ada pesan khusus. Ya nanti nonton wayang lah. Kamu jangan kemana, nggak usah pergi kemana-mana dulu, temenin bapak. Dan saya nemenin dia, serius ngobrol berdua di
ruang tamu sampai nonton TV RI dulu, TV-nya cuma itu aja channelnya mas. Sampailah di waktu jam 11:30, saya ngingetin, kamu wudhu dulu, nanti temanin bapak ke makam leluhur, nggak jauh dari rumah mas. Ngapain jam itu? Ngambil pusaka dari mbakmu untuk masmu yang di Jakarta. Ini pesan dari leluhur. Pada saat itu aku ya nggak tanya, ya nggak mempersalahkan gitu. Ikutin aja ya? Iya, ikutin aja. Kayak nggak bisa ngomong apa-apa mas. Kalau pakai logika pasti aku nanya, loh ngapain dikirim ke makam gitu kan? Malam-malam. Malam-malam gitu kan? Nggak ada pertanyaan itu. Aku ngikut aja. Iya, siap ya, siap. Terus, yaudah jam berapa? Habisin waktu 12. Jadi pelajaran saya tentang jam 12 malam. Setelah itu baru saya tidur pada saat aku melakukan satu tirakat khusus gitu ya. Itu kenapa kok orang lain kan yang ngomong kemarin Pak Haji itu jangan tidur sebelum jam 12. Ayah saya sebenarnya sudah mengajarkan saya. Sudah ada kode Dari dulu sebenarnya. saya kalau mau ya ujian SMP, ujian SMA, ujian kuliah itu selalu jangan tidur. Kalau saya kerja di manapun mau pindah rumah jangan tidur. 3 hari jangan tidur sebelum jam 12. Pokoknya setelah jam 12 barulah jam 12.15 kamu boleh tidur untuk waktu-waktu khusus. Itu sudah diajarkan ayah saya. Pada saya mengambil keris tadi. Dulu saya nggak ngerasa itu spiritual ya. Akhirnya saya berangkatlah ke sana mas. Yang lebih kaget saya saat itu kan saya tuh takutnya bukan sama setan karena ada saya takut ular gitu kan. Ini kan ke makam gede kayak gitu, ada pohon beringinnya gitu, makamnya leluhur tuh di bawah pohon beringin tuh mas. Tahu lah yang kalau di leluhur kami itu ya kayak buyut yang paling tua lah. Jadi juga kebetulan dia dulunya sebagai penguasa daerah kami di sana di desa itu dulunya memang penguasa daerah, katakanlah dulu lurah ya, atau camat gitu ya, temenggungnya di sana yang tapi ratusan tahun tuh mas. Aku juga nggak tahu, temen tahu makamnya aja panjang banget makamnya. Dan itu dihukumi oleh beberapa masyarakat di sana lalu ya minta petunjuknya apa itu ke beliau gitu. Kalau aku kan nggak tahu ya. Karena saya ke sana mas, berangkat tuh jam 1:30 malam, ikutin ayah saya jalan kaki. Pada saat sampai di sana, beneran loh, itu keris ada. Keris itu nancep di makam pusaranya ya, yang buyut kami. Jadi keris nancap. Saya juga, ya saya pada saat itu nggak concern kepada spiritual, saya concernnya kepada takut kena ular gitu loh. Karena itu ya semak-semak nggak kayak ini kayak di sini kayak di pemakaman yang rapi bersih kan terang, ini gelap betul. Kemudian banyak alang-alang gitu, makam-makam tuh dempet-dempet gitu kan, takut kesandung lah. Jadi concern saya bukan kepada spiritual itu, kepada diri saya yang takut itu. Tapi pada saat udah sampai sana dibilangin udah nggak usah takut, dengan suara-suara gini tuh ular nggak berani masuk, jam-jam segini ular nggak ada. Kata ayah saya itu menenangkan saya, udah pakai senter kecil itu aja kok. Nah, saya ikutin ayah saya itu. Ya bener mas, situ ada keris tuh. Nah saya pikir ayah saya tinggal diambil aja. Enggak, ternyata ada ritualnya yang harus dilakukan. Nah ini kan spiritual baru aku sadari nih sekarang kok. Dulu itu sebenarnya ayah saya sudah mengajarkan itu kepada saya, tapi saya nggak nyadari bahwa saya terpilih. Kenapa kok bukan kakak saya nomor 1, kakak saya laki ada 9. Kenapa saya? Itu pertanyaan itu sampai sekarang. Kenapa saya itu akhirnya terjawab kok. Kenapa saya? Ayah saya aja udah milih kok gitu ya. Jadi setelah saya banyak membaca referensi tentang spiritualitas, tentang jiwa-jiwa terpilih, manusia terpilih secara spiritual ya dalam satu konteks keluarga itu. Ternyata benar mas, dalam satu keluarga itu nggak semuanya terpilih. Hanya masih ada 1, 2, 1 lah. Nanti anaknya keturunan berapa? Kalau saya kan turunan dari ayah saya ke saya. Dari anak-anaknya saya terpilih. Nanti nggak tahu cucu-cucunya siapa yang terpilih, apakah dari anak saya atau dari anak yang lain. Itu saya pahami sekarang. Jadi bicara ke keris tadi itu mas, luar biasanya. Keris itu pada saat saya pikir tinggal ngambil aja, nggak bisa mas. Ada ritualnya. Saya ngikutin aja doa-doanya. Nah setelah doa suruh duduk di depan itu, saya cuma diam aja, saya diam. Tapi saya juga nggak berpikir apa-apa. Karena saya anak eksak sebetulnya, berpikirnya kenapa ya? Nggak ada. Nggak ikut aja, nggak tahu, ikut ayah saya manut gitu, nggak bisa ada protes,
nggak ada ini, di hati juga nggak ada. Ya udah ritual, kemudian saya disuruh ngambil keris itu. Nah ini mas yang mau saya ceritakan bahwa sebetulnya spiritualitas itu sudah saya alami di zaman saya masih SMA, umur kira-kira berapa itu, 17 tahun, 18 tahun itu. Nah pada saat saya ngambil keris itu saya masih saya ambil, makanya suruh baca syahadat dulu 3 kali, itu kurku ya apa mereka, terus saya ambil. Ini mas saya ambil itu bukan yang mudah, ini getar ya mas, kalau baca semua, ambil berat gitu, tapi setelah itu dipegang sama ayah saya sini, ya ambil. Terus saya pikir untuk ayah saya kan, enggak, saya suruh pegang itu keris. Sekarang ini mas, kalau saya ingat itu nih, kayak gini kelasnya ini otomatis nggak tahu, saya juga nggak tahu. Nah keris itu saya lupa, ini berat banget ya, sudah bawa sampai pulang. Jadi saya merasakan getaran energi itu yang sekarang saya pahami sebagai spiritualitas energi itu ya sekarang itu keris itu. Ya. Nah, saya bawa pulang, terus saya tanya di rumah, Pak, ini mana selongsongannya? Kan keris itu selalu ada tutupnya. Enggak, nanti datang lagi. Tunggu informasi secara spiritual dari leluhur. Dan itu datang lagi di hari Selasa minggu depan. Saya cerita ada itu keris. Nah, kan itu, sampai di rumah, terus sama saya diambil, sudah di rumah. Udah kamu rasakan apa? Getar semua Pak, nggak kuat aku itu. Apa-apaan ini, udah wes, aku tidur ya, sampai aku ngantuk mas, sampai rumah itu udah jam 3 pagi ya kan, nanti sholat subuhnya jam 4 kalau di Malang tuh mas, jam 4 pulang, sekolah lagi jam 6 udah berangkat, jadi aku kan nggak gimana ya, nggak konsen lah, kasih ke bapak, diterima beliau, saya tidur, saya tidak aware lagi tentang keris itu sampai hari Jumat, jadi Selasa, Rabu pagi kan, kemudian Kamis, Jumat itu bapak saya mau jelaskan tentang keris itu, tapi waktunya bersamaan dengan waktu mau sholat Jumat, jadi saya cuma dengar sebentar aja, kira-kira 15 menit lah. Sini, yuk, jelasin dulu. Kenapa ini keris ini, kalau keris memang keris pusaka itu seperti ini, bukan keris yang kosong, jadi diberikan di meja kaca itu bisa gitu. Ujungnya gini ya, bisa berdiri ya. Kakinya aku karena buru-buru dan aku tidak tertarik dengan begituan, iya pak, bagus ya, apa gitu dong, sebentar dengerin dulu, aku udah mau sholat Jumat, saya kan tidak sholat, jadi saya kocoknya, bentar, gak usah pak, mohon maaf, aku nanti ceritain lagi setelah aku pulang, tapi aku dengar ini gini ini ada mata berliannya, naga sastranya ada ini dari leluhurmu. Mungkin sekarang aku jadi belajar karena dulu nggak ngerti, sekarang kayaknya seperti 7 ini lingkaran, 7 lo ada keris ada 7, ada 9 gitu mas, aku juga nggak ngerti banyak ya, tapi sekarang jadi tahu tuh. Nah keris itu ternyata ini yang menarik lagi, akhirnya aku kan sholat Jumat ya, pulang nggak mikirin itu lagi, akhirnya bapak nggak cerita, ayahku nggak cerita tentang keris itu. Nah hari Jumat malam kakakku dari Jakarta, dari Surabaya nomor 1 itu datang, saat itu aku masih ingat banget, diceritain sama ayahku bahwa baru dapat keris dari leluhur untuk adikmu yang di Jakarta. Kakakku yang nomor sari itu karena dia merasa sudah mempelajari tentang pusaka, dia juga menyimpan pusaka dari pihak keluarga istrinya dari keturunan dari Mataram, jadi pusaka itu dirawat sama kakak saya. Sementara dari ayah masih disimpan ayah saya kan, diminta itu keris. Ini spiritualitas mas, ini jujur aku cerita beneran. Jadi ya sekarang aku boleh paham, dulu tak pikir apaan ya, kok ada yang goek gitu. Jadi goeknya gini mas, kakak saya minta keris itu dia yang rawat, ayah saya bilang enggak, ini pesan messengersnya dari leluhur itu untuk kakak saya di Jakarta, tapi kakak saya paksa ambil. Ya wis, kalau ayah cobaan, saya denger banget itu. Karena kakak saya datang, kan saya laki-laki sendiri di rumah itu, ada di kakak saya yang lain kan udah gak di rumah, udah denger banget, dia pulang dibawa lah, masukin koper gitu, hari Jumat malam mas, saya jam 8 malam dia pulang, besok paginya datang lagi kakak saya ke Malang, pagi banget, jam berapa, 6:30 pagi, dengan tergopoh-gopoh nanya, bapak mana, atau ayah mana gitu. Ayah sedang tidur saat itu, ya
karena biasa sholat subuh gitu dia jalan, nanti kira-kira masuk kamar lagi, bukan tidur dalam pengertian enggak, masuk kamar, nggak tahu ngapain dia. Saya panggil, ketok kamarnya, Pak ini ada ayah, ini ada kakak datang dari Surabaya. Kenapa? Nggak tahu. Pak, kayak ngobrol kan, apa boleh? Ini kok nggak ada apa? Kerisnya kemana? Ini kok tinggal ini? Aku kemarin tak masukin sini, dari sini aku pegang, kerisnya nggak ada gitu. Di tesnya kosong tadi pagi itu saya malam pagi subuh habis sholat subuh saya ngecek gitu loh, nggak ada. Ya wes tenang aja. Aku dengar banget pembicaraan, aku dengar dan aku tahu. Cek Pak dulu tak cek, dapat masuk ke kamarnya beliau. Pulang masuk kamar dia wes, oh ini ono. Ora cocok kowe kowe. Terus, terima kasih kok aku minta maaf nih. Nah, ya kakakku akhirnya ada urusan di Unipro untuk kasih seminar apa dia langsung berangkat. Jadi yang penting itu selamat ada gitu ya. Tapi ayah saya ngomongnya ke saya, Le, ngerti gue, Le, bukan barangmu, bukan hakmu, ojo kamu ambil. Jadi banyak proses-proses spiritual yang luar biasa. Terus kok bisa pindah sih? Ini gimana sih? Dari sana bisa pindah? Ya itu tadi kan nama juga. Datangnya aja goib, datangnya ya goib. Inilah leluhur, ini pusaka tuh. Ini pusaka nih. Paham maksudku? Iya. Tapi pelajarannya adalah satu tadi, goib dan leluhur. Yang kedua, kalau bukan milikmu jangan diambil. Jangan kamu ambil. Ini kalau kamu ambil, dia sama kamu menghabiskan kamu. Ini baik. Karena leluhur nggak mau ya pergi aja dulu ke ayah saya. Bayangkan kalau itu pusaka ngambil punya orang lain kan sekarang banyak nih orang ngambil nyari. Nah itu saya nggak setuju. Jadi kalau konsep saya itu datang sendiri. Kalau enggak ya enggak. Bahkan pusaka itu saya lupa mas, setelah itu saya nggak konsen lagi, saya lulus SMA saya ke Surabaya, kemudian saya langsung kerja, saya tidak tersinggung sama sekali dengan spiritual itu sampai kejadian ini di 2023 itu kembali lagi itu. Nah, tapi saya lihat di setelah saya pulang ke Malang 2011an itu, saya tanya sama kakak sama hidup itu, saya tanya keris di mana? Pikiran beliau pusaka semua ada di lemari ayah saya, ternyata nggak ada, kosong. Jadi pusaka ayah saya termasuk keris yang saya ambil itu nggak ada. Saya tanya kakak saya nggak ada juga, nggak sempat dikasih, nggak buat aku dan kakak saya nggak suka gitu, istri saya takut. Akhirnya disimpan main, semua nggak ada. Ayah saya meninggal 2006. Sekarang kakak saya nggak nyadar dari 2006 sampai 2011 dikiranya masih di lemari terkunci itu. Dan saya buka kunci itu nggak ada semua. Nah itu membuat saya terkoneksi dengan pesan teman saya. Pusaka-pusaka itu sedang berterbangan kemana, nggak ada yang ngurus gitu. Jadi pesan leluhur itu nggak ada yang ngurus itu ya pusaka itu bisa bicara kemuliaan, kebijaksanaan dan sebagainya, ajaran-ajaran saya nggak tahu. Baru saya sadari bahwa sekarang saya nggak ada bentuk pusaka itu, saya juga nggak nyari mas, nggak perlu saya cari. Ternyata dengan arahan seperti itu saya diingatkan untuk mengugumin leluhur saya dari dua sisi, dari pihak ibu dan pihak saya. Saya kan punya dua calon, banyak kita mas leluhurnya sampai awal sampai akhir tuh ya mungkin tembus ke Nabi Adam sampai ke sana leluhur kita sebetulnya. Nah dari situ proses-proses spiritual itu yang saya alami mas terkait dengan banyak lagi sebetulnya kalau detail-detailnya itu. Tapi panjang banget ceritanya, tapi ini yang perlu saya mau garis bawahi bahwa untuk saya sendiri, bahkan untuk keluarga saya yang meyakini bahwa pada saat kita terpilih, kita mendapat amanah gitu ya, baik dari orang tua maupun dari leluhur, ya setidaknya dijalankan. Kalau nggak dijalankan, pontang mana mas? Saya ngalamin mas, 15 tahun. Dampaknya bisa luar biasa dan Pak Agung sendiri mengalaminya.
pada saat saya menerima itu, kehidupan saya lebih tenang, lebih bahagia, makin lebih baik. Alhamdulillah. Agama saya makin kusuk, makin memahami apa sholat, mana sedekah, itu terkait ke sana. Saya terlalu dapat bimbingan terus, dan itu juga membuat keluarga saya memang tenang juga. Yang ikut akhirnya, alhamdulillah kakak-kakak sama adik saya itu ngikut. Jadi kita punya semacam ritual ziarah kepada leluhur kami setiap bulan, masih nggak hanya orang tua tapi kakek nenek semua kita ziarahi. Dan itu dulu tidak pernah dilakukan. Dan apa dampaknya? Kami makin akrab, makin kompak. Awalnya wah cerah, saling fitnah. Wah proses spiritual luar biasa mas, terkena fitnah luar biasa. Bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun jadi fitnah, fitnah ini itu apa? Oh, gila lah. Apa? Ya gila, ya ini stres dan sebagainya. Jadi saya terus jalan. Dan waktu yang membuktikan dan akhirnya mereka pada aware dan bisa saya mengajak mereka untuk mengingat dulu. Itu sih mas yang itu pesan ragumannya. Sebetulnya kalau bicara secara detail lagi banyak banget mas. Tapi ya itu yang bisa saya sampaikan ini terkait dengan dampak tadi, kemudian apa setelah saya menerima pesan itu, menerima amalan. Itu sih mas. Itu bagi saya spiritualitas yang dalam ya. Nggak ada, aku dulu takutnya gini, apakah spiritual itu dampaknya kepada jin, salah arah? Enggak. Ini spiritual di mana aku ngugemin aja silaturahmi bahwa tidak hanya kepada yang hidup tapi juga yang sudah meninggal. Dengan mendoakan tadi, dengan mengirim doa yang baik. Nggak minta, yang penting jangan ya, kalau kita minta kayak sirik. Makhluk ya Allah, kita mendoakan kayak kita mendoakan ke orang tua kita sama persis. Mungkin kesalahan-kesalahannya bisa diampuni. Kita nggak tahu juga, mungkin yang nama pusaka-pusaka itu leluhur kami mungkin belum terangkat, ada yang sudah terangkat, tugasnya cucu-cucunya yang ada ini yang hidup. Ya, doa kita mendoakan iya. leluhur yang sudah meninggalkan kita lebih dulu. Iya, seperti itu sih mas. Oke. Terima kasih Pak Agung sudah berbagi kisah spiritualnya, pengalaman hidup yang begitu luar biasa. Semoga bisa diambil hikmahnya sama saya terutama dan kawan-kawan alur kehidupan yang menonton tayangan ini. Iya, Mas Lan, terima kasih juga. Sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin. Baiklah, sekian obrolan saya dengan Pak Yudi mengenai pengalaman spiritualnya. Sebelum saya akhiri episode kali ini, kembali mengingatkan buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media kita ada di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.